yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Billy punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan hari ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Billy lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Izin saya Yomal dari suara.com, ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Johanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia, sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ini saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti. Bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan? Mana hasilnya? Kalian? Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sebelumnya. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Bapak. Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ini saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK.
Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu. Kalian harus cermati juga itu. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi
dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara, Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu, dan ketika yang bersangkutan hari ditetapkan tersangka tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alek. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti, ya. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal. Monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya?
Kalian Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sudah Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023 pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? sekali lagi Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK. Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di Gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan?
Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan dan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara, Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada
Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Billy punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan akhirnya ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Billy lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Izin saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alek. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian... Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Pak Presiden. Ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK.
Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju, saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu. Kalian harus cermati juga itu. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi
dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali, saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan akhirnya ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Izin saya Yomal dari suara.com, ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya?
Kalian Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? sekali lagi Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK. Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. itu sudah lewat. Sekarang kita maju, saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan?
Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara, Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada
Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan hari ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sebetulnya. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Bapak. Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK.
Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di Gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu. Kalian harus cermati juga itu. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi
dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara, Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan akhirnya ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alek. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian
lagi di luar info ini boleh ya Pak tanggapannya tentang Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK. Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di Gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. itu sudah lewat. Sekarang kita maju, saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan?
Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Yang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan. Dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan... Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara, Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada
Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan kan berkali-kali saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan hari ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Izin saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan? Mana hasilnya? Kalian. Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Pak Presiden. Ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan, dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih. 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK.
Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada